Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai tanggal 8. Maka panjenengan yakin sudah menerima berbagai masukan. Marilah kita sambut puncak Muharram ini, marilah kita sambut ngendikanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Sahih Bukhari. Imam Muslim ngendikaaken saking Abu Hurairah radhiyallahu an ngendikaaken afdhalus siyam ba'da Ramadan. Sautami-utaminipun menapa siam? Sak sampunipun siam wonten ing wulan Ramadan nuwun nggih saumu syahrul hurum. Seutama-utamanya puasa sesudah kita melaksanakan perintah Allah nindakaken puasa wajib wonten ing wulan Ramadan nggih menika sakbibare menika nggih menika siam sunnah wonten ing wulan hurum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak telat nih 5 menit mulainya. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin Catur Panca, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di Gedung Juang. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti, dan semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti biasa, pengajian ini akan dimulai dengan pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Monggo Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Monggo kita lajengaken tak mangke ayat 3 setunggal nggih. An-Naba ayat 31. Nggih. Wah, buruk meneh berarti. Iya. Halaman 93. Wah, hilang maneh. Ini tidak ketok.
kira ketemu lagi. Yang besar. Eh, 31. Innal lil muttaqin ya. Alhamdulillah. Monggo sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaan min rabbika ata'an hisaban rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma warrahmani la yamlikuna minhu itaba. Dumugi ayat sekawan dosa rampung nggih. Kita lajengaken yauma nggih. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul ama qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah rampung katam surat An-Naba. Insyaallah benjang An-Nazi'at nggih. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsono yang sudah membimbing kita untuk membacakan juz amanya. Pada pagi hari ini tausiah akan diberikan oleh Ibu Haja Masrufah dan beliau sudah rawuh. Monggo Bu, waktu dan tempat. Waktu sudah lebih baik kayaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita takzimi, ugi ingkang tansah kita mulyakaken. Dinangkung dumateng penyelenggara pengawasan hari Jumat, pengawasan hari Rabu, Majelis Taklim Al-Muttaqin Catur Panca di HJ 45 Kabupaten Temanggung, yang senantiasa kita banggakan, kita harapkan kepada Bapak Ibu seluruh jamaah, tua muda, laki perempuan, yang ngantuk dan yang tidak ngantuk, semuanya insya Allah rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta mauunahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah usia kita bertemu dengan tanggal 8 Muharram 1448 Hijriyah, bertepatan tanggal 24 apa 25 Bu? 24 Juni 2026.
semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik urusan hablum minallah dan urusan hablum minan nas, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, dinilai sebagai kebajikan yang akan memperberat timbangan amal kebajikan kita sekalian besok di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kesyukuran itulah yang akan menjadikan jalan Allah menambah berbagai kenikmatan di belakangnya. Yang kedua, salawat dan salam dengan wasilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurah atas Nabi akhiruz zaman nuwun injih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita sekalian tergolong menjadi umatnya yang pada saatnya nanti insya Allah berkenan mendapatkan syafaatnya, utamanya besok di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, serasa hari minggu bulan berganti dengan cepatnya. Baru saja kita tahun baruan, tapi alhamdulillah panjenengan sampun 3 kali mendapatkan materi yang berkaitan dengan Muharram. Bahkan hari ini pun juga kita tasik badhe nderek ngemutaken sudah masuk hari ke-8. Ada yang hari ke-9. Bahkan menjadi puncaknya insya Allah wonten ing tanggal 11 wulan Muharram di setiap tahunnya. Oleh karena itu izinkan saya membuka tadi pada muqaddimah namung kalih ayat wonten ing surat As-Saff ayat 11 lan ayat 11. Di dalam surat As-Saff ayat 10 dan ayat 11 Allah memanggil kita sekalian dengan panggilan yang sangat nyaman kita dengarkan, dengan pertanyaan yang menantang kita sekalian, yang perlu komitmen. Boten namung anggaran mawon Pak ingkang komitmen, tapi inilah pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu, sudikah kamu aku tunjukkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Aku tunjukkan satu perniagaan. Menika mboten bakulan kemawon Ibu. Aku tunjukkan kepadamu wahai orang-orang yang beriman, satu perniagaan, satu perbuatan. Ketika kita sekalian dapat melaksanakan dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan konsisten, dengan pertanggungjawaban yang penuh, kata Allah, tunjikum min adzabin alim. Maka engkau akan terbebas
engkau akan terhindar dari azab Allah yang sangat pedih, dari azab Allah yang sangat ampuh. Bahkan azab Allah disebutkan dalam berbagai ayat luar biasa mengerikan. Makanya Allah membedakan mana-mana orang yang baik dan mana-mana orang yang fujar, yang ingkar. Tidak ada tempat baginya kecuali di tempat yang paling mengerikan. Maka wonten ing surat As-Saff ayat 10 Allah memberikan pernyataan, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu, hal adullukum, aku tunjukkan, maukah? Sebab tidak semua orang kerso Bapak, biarpun tahu itu baik, itu manfaat, itu ada ajrun, itu ada pahala, itu ada reward. Orang hanya tahu, aku wis ngerti, wis kebiyen paham. Banyak orang yang berkata demikian. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan satu perniagaan, satu perbuatan ketika kita sedaya menika kersa nindakaken perniagaan menika nggih perbuatan ingkang kersa dipun lampahi insyaallah tunjikum min adzabil alim. Maka engkau akan terhindar dari azabku, kata Allah. Azabku yang sangat pedih. Kira-kira kinten-kinten kita sampun niat nawa itu betul sekian tahun. Bahkan ketika jebleng tengah alam dunya, kita ingin berbuat kebajikan, tidak ada lain mengharap ridhonipun Allah. Dalam hal apapun, dalam hal keilmuan kita, dalam hal tenaga kita, bahkan dalam hal harta kita, dalam hal kemampuan kita, bahkan kesempatan yang Allah berikan, kita kepengen semua bernilai ibadah. Sepakat ya Bu? Karoyo-royo saking condong, saking keranggan, saking badran, saking temanggung, saking maron, saking kedu, kepengen berkumpul di setiap hari Rebo pagi. Namun jam 8 dumugi jam 9 kita berkumpul dengan niatan yang mengandung hikmah banyak sekali. Tidak hanya thalabul ilmi, tidak hanya silaturahmi, kita kepengen berhehehe loh kan, kalau ketemu hehehe. Tapi kalau di rumah saja kita kan besengut saja, duit nipis, wong lara akeh sing butuh tiliki, mungkin surah undangan susut hanya sedikit, tapi sunatan banyak karena liburan, apa-apa munda. Kita bisa hehehe, kita bisa bertemu antar teman, antar karib, antar saudara, dan lain sebagainya. Bahkan kita niati berolahraga, silaturahmi, thalabul ilmi, saling berjabat tangan, insya Allah dosa rogol sebelum tangan kita terlepas dari sahabat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah ajakan dan panggilan Allah. Lah wujudnya apa? Kita kaitkan dengan manfaat di bulan ini. Ternyata simpel Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadikan kita terbebas? Bahkan dipun hindaraken saking azabipun Allah ingkang pedih. Rupanya ayat 11 Allah melanjutkan. Menapa? Tu'minuna billahi wa rasulihi, ya Allah. Wujudnya apa? Monggo
keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada baginda Rasul kita wujudkan dalam laku dan lampah kita sehari-hari. Yang termaktub di dalam rukun iman yang 6 kita jelentrehkan, kita amaliyahkan. Sebab boten namung amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir. Siapapun kita, Pak, ternyata hari ini akan berakhir, Pak. Dengan hari akhir kita yang entah kapan hari akhir kita. Makanya itulah keyakinan kita. Iman datang Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita aplikasikan betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita update terus, kita perbaiki terus, kita wujudkan dalam tindak lampah. Lebih-lebih inilah bulan Muharram. Inilah tahun baru kita. Tidak hanya momentum pergantian tahun, tapi ternyata benteng kuat kehidupan ini roboh satu persatu sebelum kita ditelan oleh alam barzah. Satu dinding roboh, alhamdulillah, bertambah usiaku, berkuranglah jatah sisa usiaku. Roboh benteng apa? Benteng umur kita 1 tahun. Maka kalau wingi kantun 9 tahun berarti hari ini berkurang tinggal 8 tahun. Ingkang kantun kali tahun, Bu, kantun setunggal, Bu, pun roboh 1. Maka bersiap-siaplah. Maka baginda Rasul mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo podo dihitung-hitung, perhitungkan betul berapa sesungguhnya Allah memberikan kepada kita. Sebelum kita dihitung oleh Allah, kemudian ditamatkan buku catatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kanthi punika, setelah kita mengupdate apa yang kita yakini kepada Tuhan kita, kepada utusan kita, maka wa tujahiduna fi sabilillahi. Monggo Ibu, kita wujudkan dengan amaliyah nyata, dengan perjuangan. Sebab apapun kebajikan kita, nek boten diperjuangkan dengan hati yang sungguh-sungguh, onone setan iki lak engko ae, sesuk ae, nek wis bener kose tetep jarak semboyo kalau wis azan semangat teni as-salatu khairum minan naum. Kenapa tidak sebelumnya? Maka hijrah ini harus kita perjuangkan. Menopok di jalan Allah. Dengan apa kita memperjuangkan, Bu? Dengan keinginan hati yang sekuat-kuatnya. Maka dalam doa kita tidak hanya tawil umuri, Ibu. Doa kita sertakan wasahid ajsadi, sehatkan jasad kita. Kalau kita panjang umur tapi memang sakit semua, gimana Bu? Kita mau terus ngawur, mau terbangun niki Bu, mriki mawon angel digerakaken. Nek ora ana sing menyatake, ora iso menyat, harus dibolak-balikkan. Maka doa kita jangan hanya panjang umur, sehatkan jasmani kita. Bahkan wa nawwir qulubi, ya Allah,
wa nawwir qulubana ya Allah. Hati kita jernihkan ya Allah. Akal kita bersihkan ya Allah. Jangan sampai akal dengar ngakali, ngakali keluargane, ngakali bojone, ngakali tanggane, ngakali wong liya, ngakali sesama. Tidak, tapi jernihkan, bersihkan akal kita. Inilah doa. Tunjikum min adzabin alim, wujudnya adalah aktualisasikan keimanan kita datang Allah dan datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh semangat berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan apa kita berjuang? Sebab nek mboten kagungan alate nggih pripun kita badhe berjuang. Sebab butuh alat, mau ke gedung juang ini tidak punya bensin, Masya Allah, orang tekan, apa melakukannya bisa geremet kan, ora dituntun karena roda motor, ora dituntun karena roda pepatah, ora tekan meriki. Ada dua jalan yang Allah tunjukkan para rawuh, wonten surat As-Saff ayat 11. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu manusia, dengan harta dan kemauan kerasmu manusia, inilah jalan kita berjuang di jalan Allah. Mau thalabul ilmi, mau kajian, mau apapun juga, mau manakipan, mau sedekahan, mau santunan, bi amwalikum wa anfusikum. Allah menutup, Pak, Bapak kok denger-denger, Allah menutup ayat 11 surat As-Saff. Pancen memang Pak, yang namanya harta wong jaman ke angel kaya ngene, kok jakan sedekah. Nggih, jaman ke angel, nandur angel, wis panen regane anjlok, regane mundak, ora panen, PTN garung sebelah, kenang wereng dan lain sebagainya. Jeneng muni gaji tulisane apik, tapi BPD wis motong sebab mangarep wis utang dhisik. Tapi Allah menutup dua syarat ingkang dipun aturaken Allah, jalan kita berjihad fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah menutup, wahai jamaah al-muttaqin, catur panca, zalikum khairul lakum. Yang demikian itu langkung becik para ibu-ibu sepuh kagem kita sedaya. Untuk kamu sekalian, yang demikian itu lebih utama. Untukmu semua, wahai manusia yang beriman, in kuntum ta'lam, ketika kamu mengetahui rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai tanggal 8. Maka panjenengan yakin sudah menerima berbagai masukan. Marilah kita sambut puncak Muharram ini, marilah kita sambut ngendikanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Sahih Bukhari. Imam Muslim ngendikaaken saking Abu Hurairah radhiyallahu an, ngendikaaken afdhalus siyam ba'da Ramadan, sautami-utaminipun menapa siam, sak sampunipun siam wonten ing wulan Ramadan nuwun inggih
saumu syahrul hurum. Seutama-utamanya puasa sesudah kita melaksanakan perintah Allah nindakaken puasa wajib wonten ing wulan Ramadan nggih menika sakbibare menika nggih menika siam sunnah wonten ing wulan hurum. Nah, wulan hurum Allah terangkan wonten ing Al-Qur'anul Karim. Kepada ibu-ibu sekalian, nggih, wonten pundi Ibu Allah nerangaken wonten Al-Qur'anul Karim. Surat apa dan ayat berapa? Tunjuk jari. Tunjuk jari, Bu. Sing seru, Bu, kula tak mireng. Allah ningkasaken 12 bulan Allah ciptakan, ada 4 yaitu Syahrul Hurum. Bulan apa, Bu? Tunjuk jari Bapak, Ibu, monggo. Tunjuk jari, Bu. Tunjuk jari, Bu. Cepet, Bu. Surat napa ayat pinten? Cepet, Bu, cepet. Hadiahnya celak hangus, Bu. Ibu, enggak ada yang ingat. Monggo. Berdiri, Bu, berdiri, Bu. Berdiri asmanipun sinten, ayat berapa, surat apa, ayat berapa? Bu, enggak, Bu, wonten hadiah, Bu. Cepet. Ibu, pripun nek mboten apal. Ibu surat apa, Bu? Bukan bulannya, surat apa, dasar hukumnya. Monggo Ibu, siapa saja boleh. Iya, monggo Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadiahipun Bapak. Siapapun Bapak, memang ini ada hadiahnya, Pak. Mangke bisa hadiah, mungkin tidak bernilai Bapak. Ibu nyun sewu tas saya, Pak. Ibu, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Pak Haji sinten, Pak? Pak Haji Rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak. Alhamdulillah. Bapak nyun sewu, Bapak. Memang dari rumah Bapak, ini jangan dilihat Bapak, mungkin Bapak punya lebih dari ini. Mungkin nanti ketemu siapapun, Bapak akan berderma, monggo, tapi saya niatnya memang di manakah Allah menyatakan bahwa Allah nyiptakaken bulan-bulan menika isna asyara syahran, kata Allah minha arba'atun hurum. Ibu jangan meri kali Bapak nggih Bu. Nyun sewu Bapak, monggo menika kita aturaken karena ini adalah harus saya sampaikan. Jangan dilihat Bapak ini mungkin ada yang lebih. Pak niki monggo, Pak niki hadiah. Iya. Nggih, nggih. Alhamdulillah leres sanget Bapak wonten surat At-Taubah ayat 36. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillah para rawuh, sebaik-baik seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan hurum, bulan yang Allah agungkan.
Nggih, mula ibu-ibu pun apal teng pundi niku Rejeb kaidah besar surah, itu sebutan orang Jawa. Nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu nyengil sendirian diapit menapa? Diapit Jumadisani kalian Sya'ban. Teng tengah-tengah enten wulan wahwa Rajabun. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, itulah seutama-utamanya kita berpuasa, yaitu puasa di bulan haram. Karena kita paham pada bulan haram, pada bulan Muharram, pada permulaan tahun ketika itu, setelah baginda Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah tahun keduanya, baru Umar bin Khattab menetapkan menjadi hitungan menapa tahun Islam. Oleh karena itu hikmah yang pertama, mari kita cintai, mari kita hafalkan, dan mari kita lafalkan. Jangan hanya Januari ngantos Desember, tetapi kenalkan anak cucu kita bahwa orang Islam punya hitungan bulan, yaitu hitungan Hijriyah. Hikmah yang pertama, di mana wonten wulan Muharram, maka baginda Rasul melanjutkan lagi wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail. Puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan hurum, tetapi sebaik-baik sholat setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu 17 rakaat, tidak ada lain kecuali sholatul lail. Ternyata Allah sudah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 79. Sholatul lail, ayat qiyamul lail. Sebab nopo? Inilah tanda orang yang iman kepada Allah, dia akan melengkapi, akan lebih mendekatkan diri datang pangeran. Tidak hanya 17 rakaat ingkang dipun laksanakaken, tetapi sempurnakan rawatib penyerta salat-salat sunat wonten ing salat fardu. Napa? Qobliyah subuh, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya, dan lain sebagainya. Inilah rawatib. Bahkan duhanipun, tahajudipun, taubatipun, witiripun, monggo kita sedaya laksanakaken. Dasaripun Al-Isra 7:9. Inilah wujud. Boten namung tu'minu nabillahi, tapi wa rasulihi. Cinta dengan sunnah Rasul. Iman kepada Allah, melaksanakan menapa ingkang dipun dawuhaken wonten ing 17 rakaat ingkang sampun boten badhe geser. Subuh kaya tok 2 rakaat, maghrib ya tetep 3, ila yaumil qiyamah pun boten badhe geser. Tapi sempurnakan kelingan ba'diyahipun untuk menembel warasuli, cinta kepada Rasul, sunnah-sunnahipun.
Siam semanten ugi mila monggo para rawuh beberapa amaliyah yang bisa kita lakukan ngemutaken menapa monggo kita bedaaken ojo dijujuk 10 tok bedakan kita dengan umat terdahulu. Karena ternyata Muharram adalah bulan kemenangan para nabi lan rasul wonten ing jaman-jaman ngantos saderengipun baginda rasul wiwit Mbah Adam tekan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula dumugi Madinah Kanjeng Nabi pertama berhijrah tiang-tiang Yahudi menika menapa tetap wonten ing tanggal sedasa menika siam, tapi siamnya orang Yahudi. Umat Nabi Isa mekaten ugi. Mila kanthi punika ketika ada yang bertanya umat sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengagungkan bulan Muharram. Mula untuk pembeda kita siam Kanjeng Nabi ketika besok tahun depan aku ketemu dengan bulan Muharram maka aku akan berpuasa sebelumnya. Jadilah takririyah sunnahipun. Jadi ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Itulah cita-cita bagus baginda Rasul. Belum kesampaian sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila monggo Ibu, Kamis dan Jumat adalah 9 dan 10. Kamis dan Jumat besok adalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Monggo yang pertama tadi jelas. Yang pertama jelas ini adalah bulan Muharram. Kita muliakan bukan dengan hura-hura tetapi dengan muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri, kita menghitung diri untuk bisa menetapkan resolusi jihad kita untuk menempati, mematuhi mana yang masih kurang. Ibadah-ibadah kita, sosial kita, sedekah kita, mana-mana yang perlu kita tambahi, inilah kesempatan. Yang kedua ternyata amaliyah memperbanyak zikir dan doa. Di dalam qiyamul lail, di dalam salatul lail, tutuplah dengan perbanyak zikrullah dan doa. Karena doa itu kanilnya ibadah, mukhul ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Nah, zikir ini sarana kita dekat kepada Allah ketika mau mengingat Ibu. Nek mboten kelingan angge adoh terus. Mula nyanyiane bimbola, aku dekat engkau dekat. Tapi ketika kita jauh dari Allah ya kono, arak medok kono, arak mabuk kono, nah ya arak madat kono, arak ngombe kono, karepmu. Ketika orang jauh maka Allah akan lebih jauh. Tapi ketika kita mendekat Allah juga akan dekat. Dasar hukumnya Bapak wonten ing surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nang apa kok kudu ngene-ngene? Nang apa kok ngubengke tasbih? Apa kuwe ana dawuhe untuk menghitung? Kenapa dihitung? Sebab napa? Allah itu adalah Esa. Wa yuhibbul witra. Allah juga senang dengan hitungan yang ganjil.
Terus kita jangan kemudian wah ngarani kono bid'ah. Mila kita ngaturaken inilah kita. Kenapa kita akan zikir mendekatkan diri kepada Allah. Zikir menika ingat. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 192 Gusti Allah ngendika Bismillahirrahmanirrahim lillahi ma fis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sadaqallahul azim. 190. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, muteripun siang dalu kalian siang menika Bapak, ora ketong sakniki kadang pun kudune pase meletek, tapi tenggen langit wetan pase budak sangat. Ya Allah kok peteng dedet kadang-kadang karena cuaca. Tetapi jelas Allah menjelaskan, sungguh dalam perputaran malam dan siang, langit dan bumi berputar pada porosnya itu la ayatin. Yakin itu menjadi tanda kebesaran Allah. Gusti Allah rak dadekke peteng dedet sedinten nggih kersane Allah. Gusti Allah akan menjadikan terang gemblentang nggih kersane Allah. Gusti Allah mau menjadikan siang sonten wingi Bu, hujan Bu, temanggung hujan, tapi nang awak sumuke rak karu-karuan. Inilah la ayatin. Ketika lapisan bumi sudah tipis, cuaca yang sedemikian ekstrim, liulil albab. Menikalah tanda kebesaranipun Gusti Allah hanyalah untuk orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Semua dikembalikan Allah. Nang apa ya saiki kok wis beda banget karo biyen. La ayatin, inilah tanda kebesaran Allah. Mula tiang-tiang ingkang berpikir Allah tingkasaken. Tiang yang suka zikrullah, boten namung dipun lafalaken ba'da salat, tetapi dimanapun dia ingat maka tidak akan ada orang korupsi, tidak akan ada orang selingkuh. Tapi kadang-kadang orang Allah pumpung mbokne ora ngunangi, pumpung pakne ora weruh, pumpung pembeli orang ngerti. Kadang-kadang padahal Gusti Allah sampun jelasaken kapan kita harus ingat. 191 surat Ali Imran Gusti Allah nerangaken alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Para rawuh, inilah masa kita mengingat Allah. Dikala kita berdiri, dikala kita menghadap Allah, dikala kita duduk, dikala kita terbangun. Menapa memikirkan kebesaran Allah, anggen nyiptakaken langit lan bumi dengan sedemikian is the bestnya, boten nate tabrakan. Walaupun otak kita nang apa to mbiyen kesuwi banget sak jam, tapi saiki kok cepet banget. Tetep 60 menit Bapak. Cuma menungsone sing wis rungsing kakean dosa. Koyone dilu banget saiki kok dilu banget asar tekan maghrib. Sama Ibu wekdalipun. Tapi kenapa kita merasa sedemikian panjang? Sekarang sedemikian pendek. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang dulu, yang sekarang, yang besok, ya Allah ya Rabb,
apapun yang engkau ciptakan, tidak ada yang sia-sia di bumi panjenengan menika. Apapun yang engkau ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Maka ya Allah, jauhkan kami, jauhkan kita dari siksa api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah jawaban berzikir, berdoa kepada Allah. Kemudian perbanyak derma, puncak kita untuk bisa wonten surat Ad-Duha panjenengan sampun ngapalaken pun kelewat, sebab tadi sudah sampai An-Naba selesai satu buku, sampun katam para rawuh. Ketika menengok ke belakangnya ada satu surat Ad-Duha, nggih. Wad-duha, ya Allah, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, wal-laili idza, ya Allah, ketika malam yang sunyi. Nek malam niku sunyi, Bu, tengah malam niku sunyi. Mula Al-Isra 97 menika kenapa? Hatta hajat bihi nafilatal laka. Sebab malammu itu sunyi. Kalau siang itu lah kebak. Tapi nek bapak kan malam kan mau buka itu karena lagi Liga Dunia. Enggak. Terbangun jam 3 karena akan mengikuti Liga Eropa. Enggak. Pertandingan sepak bola dunia. Orang ketong Indonesia jano rambut empute. Wis ana sing melu nika Amerika, ana sing melu Spanyol. Wong Indonesia saking cintane dengan sepak bola. Tapi kenang, qiyamul lail, afdhalus salat ba'da salat fardu adalah salatul lail. Untuk apa? Untuk nafilatal laka. Ibadah nafilah, ibadah tambahan, ibadah ingkang langkung mendekatkan diri kita dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedekah, beramal, mengurangi sebagian harta di jalan Allah. Ini yang akan menjadikan tunjikum min azabin alim. Engkau akan terbebas, akan terhindar dari azab Allah yang pedih. Jalannya kudu diperjuangake. Duit sing mbok dapati itu sisihkan sebagian untuk fisabilillah. Mau infak monggo, mau santunan yatim monggo, mau bangun jalan monggo, mau bangun TPQ monggo, mau nyantuni janda-janda yang tidak ada penanggung jawabnya monggo. Ini adalah dengan apa? Bi amwalikum. Sing boten gadah bondo, awis ora pensiunan jek. Mengkok nunggu sak pira-pira saka anak putu. Bi amwalikum. Boten kagungan wa anfusikum, dengan jiwamu, dengan doa, dengan berbuat, dengan kemauan keras, apapun yang bisa kita lakukan, dengan ilmu kita, dengan kesempatan kita, apapun kita berjuang fisabilillah. Insya Allah berusaha. Karena As-Saff ayat 11 Gusti Allah nutup dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Ketika kamu tahu itu adalah hal yang paling baik.
Urung mesti lho, sok sing disimpen nang jero kasur, sing dikekke nanggon sarung bantal paling jero, nanggon lempitan tumpukan klambi, mbah iso manfaatake mbah ora. Pas santunan yatim, kelongi sebagian. Ketika kita bermenopo bersama-sama, kita berdiskusi di mana tempatnya Allah menerangkan, karena niat saya boten pamer babanget boten, tapi insya Allah mudah-mudahan sesetan arto akan menjadi jalan kita, akan menjadi menopo tolak balak kita wonten ing sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Yang terakhir Ibu, persis jamnya habis, maka hikmah yang bisa kita petik yang pertama adalah amaliyah kula yakin monggo ngelus-elus gundul yatim monggo, tapi jangan sampai kene jelantai akeh dino selus amplope ora metu, itu ya percuma kan. Terus monggo kita bersilaturahmi, monggo kita nuweni sederek kita, monggo bapak-bapak menambah menopo nafkah kepada keluarganya, menyenangkan keluarganya. Ini adalah sunnah-sunnah Rasul. Kenapa? Jadilah keluarga yang sakinah. Bapak-bapak kolok-kolok nyenengake menopo nambahi nafkah kepada keluarganya dan lain sebagainya. Puncaknya mari kita ambil hikmah. Yang pertama habis betul. Pertama monggo Ibu, pertama kita tumbuhkan semangat memperbaiki diri. Wiwit saking lesan, saking asto, saking telinga, saking kaki, saking hati yang paling dalam. Yang pertama, dengan berganti tahun marilah kita monggo kita tetapkan resolusi kita, semangat komitmen kita. Aku kepingin lebih baik. Kalau dari sisi lesan ucapan kita, lebih baik meneng timbangane ngetokake hal yang tidak baik, timbangane dadi dosa, timbangane dadi maksiat, timbangane dadi ghibah. Aluwong kaya wau yadzkuru nabba. Pertama, ingkang angka kalih para rawuh wonten ing wulan Muharram wonten hikmah supados kita sedaya belajar untuk menjadikan diri pribadi ingkang langkung sabar lan syukur. Kenapa lebih sabar Ibu? Memang saya tua kan mboten tok kula tok, wong jenengan nggih do ngangluh kabeh lambungan. Jenengan nggih kathah sing wis sambung kacamata karena saya mblawur. Ketika saya masuk ruangan ini dulu, saya masih melihat satu-satu jamaah yang belakang. Oh, itu saya kenal. Oh, di sana ada Bu Joko misalnya. Oh, di sana ada Bu Indra misalnya. Nek sakniki kula babar mboten ngertos, menteng petutuk tok, mangke nek cepak gek ketok. Merasa, monggo kita merasa hikmah yang kedua, kita akan lebih sabar. Allah maringaken ujian kepada kita, tetapi Allah memberikan warning kita walikulli say'in aja. Tiap segala sesuatu yang hidup ini pasti angge fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, diakhirkan tidak bisa, dipercepat juga tidak bisa. Long letok, garek napas tok, wis ra iso omong, wis ra iso leboni infus dan lain-lain. Tapi masih ada jatah usia yang hidup Bu, ingkang sehat wal afiat. Mung krana ketabrak Grand Max, tapi disitulah ajalnya.
Garwane gak ngandut, anak emang jane supet, anak yang pirang-pirang, umure ijeh sithik, ya ndak bisa semoyo. Wala yastakhirun. Kerian Gusti ndak akan bisa. Maka kesabaranlah yang menjadi kita orang-orang yang beruntung. Menambah kesyukuran kita, ini yang kedua. Yang kedua, ini hikmah muharram. Lebih sabar dan lebih syukur. Apapun yang Allah berikan, marilah kita syukuri. Karena dengan kita berterima kasih kepada Allah, aku tok ndek sithik, aku iso urun sithik, tapi di belakang sithik ini Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih banyak. Tapi ketika kita onone menganglo, saya tua mengangluan, rene ya sampean ngono bayaran. Sing oleh amben dina, nek sampean ora bayaran tapi lak amben dina oleh sithik kena diglumpukke sesasi dadi akeh. Dan hanya saling numpah sana dan sini. Lebih baik kita sabar dan syukur adalah penyelamat, adalah menjadi kunci sukses keberuntungan seseorang. Amin. Allahumma amin. Ingkang angka 3, dengan Muharram datang maka kita akan memperkuat ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, kepedulian sosial kita wujudkan. Aja mung tok dimesakake tapi santunono. Hikmah yang ketiga. Dan yang keempat, para rawuh, insya Allah setelah kita paham ternyata Allah di usia kita yang sudah senja ini tetap mengingatkan, tetap memberikan senjata sebagaimana surat As-Saff 10 dan 11. Insya Allah kita bisa melakukan, menopo tidak ada lain. Mudah-mudahan kita terjaga, Ibu, lebih menjaga diri kita dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan, dari menjauhkan diri dari rayuan-rayuan setan. Sekarang nek setan ngono ngiring le ngejeki sesuk jana dina, sesuk ae mangkat rebo ngarep. Iya nek tekan rebo, nek ora tekan rebo, lah setan itu ngiring. Marilah kita sama-sama untuk bisa wanha anil mungkar. Tidak hanya mengajak kepada yang makruf, tetapi jauhkan dari kemungkaran, jauhkan dari kezaliman. Tidak hanya di bulan haram. Kalau di bulan hurum ini kita sudah kulino ngundalu, maka di bulan-bulan berikutnya akan membiasakan kebajikan, akan membiasakan kebaikan-kebaikan, sehingga di bulan-bulan lain kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mekaten lan semanten atur kawula persis entek wektune loncok sithik persis niki sak jam. Ning wau lak kagem ngaji napa punjul sithik nyun pangapunten. Marilah kita tutup bersama dengan membaca surat Al-Asri 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una
ترفعنا بها عندك عدد الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng makarya sugeng kondur akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.